Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikade Dwi Semaradiva, absen 6 dari kelas 11 IPB 1 SMA Negeri 1 Amlapura. Di sini saya akan mempresentasikan dua topik yang berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Topik yang pertama yaitu peristiwa kekerasan Timur Timur dalam pasca jajak pendapat. Dan yang kedua ada peristiwa Bom Bali 1. Sebelum lanjut ke pembahasan yang pertama, mari kita simak video ini terlebih dahulu. Sudah 15 tahun Timur Timur memisahkan diri dari Indonesia. Provinsi ke-27 Republik Indonesia ini resmi berdiri sebagai negara sendiri setelah hasil referendum disetujui oleh pemerintah Indonesia. Konflik masih terus berlangsung. Tragedi yang paling menyita perhatian adalah peristiwa Santa Cruz. Saat itu militer Indonesia menembaki warga Timur Timur pro kemerdekaan. Beberapa jurnalis asing juga ikut menjadi korban dalam peristiwa tersebut, diantaranya Alan Nair dan Amy Goodman. Sejak saat itu, perjuangan kemerdekaan Timur Timur mendapat perhatian dari dunia internasional. Beberapa organisasi seperti East Timor Action Network didirikan untuk menyuarakan pelanggaran HAM dan kekerasan yang terjadi di wilayah Timur Timur. Setelah kejatuhan pemerintahan Soeharto, pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh B.J. Habibie menyetujui pelaksanaan referendum. Hasilnya, mayoritas masyarakat Timur Timur menginginkan kemerdekaan. Nah, dari video tadi dapat kita ketahui bahwa Provinsi Timur Timur sudah siap untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah berpisah, Provinsi Timur Timur menjadi negara yang bernama Negara Timor Leste. Timor Leste merupakan negara baru yang berdiri berdasarkan jajak pendapat tahun 1999. Pemisahan Timur Timur memang diwarnai dengan suatu tindak kekerasan berupa pembakaran oleh milisi yang kecewa dengan hasil referendum. Kejadian itu bermula pada tanggal 27 Januari tahun 1999, yang dimana pada saat itu pemerintah Indonesia memberikan dua opsi kepada Provinsi Timur Timur untuk menentukan masa depan provinsi mereka. B.J. Habibie yang pada saat itu menjadi Presiden Republik Indonesia menginstruksikan penduduk Provinsi Timur Timur untuk memilih dua opsi tersebut, yang diantaranya menerima otonomi khusus atau berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, hasil yang mengecewakan bagi pemerintah Indonesia dengan 94.388 orang atau sekitar 21,5% memilih otonomi khusus, sedangkan 388.580 orang penduduk Timur Timur atau sekitar 78,5% memilih untuk berpisah. Setelah pengumuman hasil jajak pendapat Timur Timur, banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di sana, seperti kekerasan, pembunuhan massal, serta kerusakan pemukiman penduduk dalam skala besar. Hal ini ditengarai adanya campur tangan pemerintah Indonesia karena kekecewaan mereka terhadap lepasnya salah satu daerah teritori mereka. Setelah berintegrasi, legitimasi Indonesia di Timur Timur masih dipertanyakan di dunia internasional. Sementara opini dunia masih banyak dipengaruhi oleh pemberitaan mengenai hak asasi manusia. Pendapat saya mengenai peristiwa kekerasan Timur Timur dalam pasca jajak pendapat yaitu dalam menangani suatu permasalahan, khususnya permasalahan hak asasi manusia dalam suatu konflik politik, pemerintah dan aparat negara harus bersikap tegas, adil, dan transparan dalam menyikapi suatu permasalahan dari pihak manapun. Sikap pemerintah dalam menyikapi berbagai tuduhan pelanggaran HAM cenderung bersikap defensif, tertutup, dan kurang tegas. Seringkali kasus yang seharusnya selesai dengan cepat menjadi panjang karena
ada saja yang ditutupi dan kemudian ketahuan publik. Selain itu, kejadian tersebut menyebabkan Timor Timur terlepas dari Indonesia dan tentunya akan banyak terjadi tindak-tindak kekerasan dan pelanggaran HAM yang memicu banyaknya korban. Timor Leste atau Timor Timur merupakan daerah yang kaya akan minyak dan gas. Menurut saya, tidak salah sebagian besar masyarakat Timor Timur memilih untuk berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut dikarenakan lambatnya proses pembangunan dan infrastruktur yang dijalankan pemerintah di Timor Timur. Hal itu menyebabkan masyarakat berpikir bahwa pemerintah hanya mengambil kekayaan alam yang ada di Timor Timur saja, akan tetapi hasilnya tidak dapat dinikmati oleh masyarakat Timor Timur itu sendiri. Nah, itu tadi pembahasan dan pendapat saya mengenai topik peristiwa kekerasan Timor Timur dalam pasca jajak pendapat. Dan sekarang lanjut ke topik yang kedua, yaitu peristiwa bom Bali 1. Sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa, mari kita lihat cuplikan video ini terlebih dahulu untuk menambah materi jika saya ada kekurangan dalam menyampaikan materi dalam topik tersebut. Oktober 2002 terjadi aksi teror yang dikenal dengan peristiwa bom Bali 1. Aksi pemboman ini terjadi serentak di 3 lokasi di Pulau Dewata, Bali. 2 ledakan pertama terjadi di 2 klub malam yang terletak di Jalan Legian, Kuta. Kemudian disusul ledakan ketiga yang meledak di sekitar kantor konsulat Amerika Serikat. Pada peristiwa tersebut tercatat 202 orang tewas dan 209 lainnya luka-luka. Mayoritas korban adalah wisatawan mancanegara. Investigasi polisi akhirnya menetapkan 3 nama sebagai pelaku utama. Mereka masing-masing adalah Imam Samudra, Ali Gufron, dan Amrozi. Dan pada 9 November 2008 ketiganya dihukum mati. Untuk mengenang tragedi ini, pemerintah daerah Bali membangun sebuah monumen peringatan yang diberi nama Monumen Panca Benua, atau di kalangan wisatawan dikenal sebagai Monumen Ground Zero Bali. Selain itu juga dibuat sebuah film layar lebar berjudul Long Road to Heaven, dirilis pada Januari 2007. Bom Bali 2002 atau yang lebih dikenal dengan Bom Bali 1 merupakan 3 rangkaian peristiwa pengoboman yang terjadi pada malam hari, tepatnya pada tanggal 12 Oktober 2002. 2 ledakan pertama terjadi di Padis Pub dan Sari Club yang letaknya di Jalan Legian, Kuta, Bali. Sedangkan ledakan yang terakhir terjadi di dekat kantor konsulat Amerika Serikat, walaupun jaraknya agak berjauhan. Rangkaian pengoboman pertama yang kemudian disusul oleh pengoboman dengan skala kecil yang juga terjadi di Bali pada tahun 2005, tercatat terdapat 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera dalam peristiwa bom Bali ini. Kebanyakan korban merupakan wisatawan yang sedang berkunjung ke lokasi tempat wisata tersebut. Peristiwa ini sering juga dikatakan sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. Lalu, pendapat saya mengenai peristiwa bom Bali 1 ini adalah, dengan adanya peristiwa bom Bali 1 ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang luka-luka. Selain itu, pengeboman ini juga menyebabkan beberapa tempat mengalami kebakaran dan kerusakan yang cukup parah. Di sisi lain, pengeboman ini juga berdampak terhadap pendapatan masyarakat yang semakin berkurang. Hal ini dikarenakan adanya kerugian finansial yang menyebabkan perekonomian mereka semakin memburuk. Lalu, mengenai hukuman mati yang diberikan pemerintah kepada pelaku pengeboman ini, menurut saya adalah keputusan yang sangat tepat, karena kasus ini bisa juga dikatakan sebagai kasus pembunuhan massal yang merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat. Dan juga kasus pengeboman ini akan berdampak pada perekonomian masyarakat maupun negara, karena wisatawan asing akan berpikir 2 kali untuk mengunjungi Pulau Bali, karena
mereka tentunya akan takut hal ini akan terulang kembali. Dan yang selanjutnya, saran saya untuk pemerintah khususnya di bidang pendidikan adalah harus lebih aktif lagi dalam memberikan sosialisasi dan pendidikan mengenai arti rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Karena jika sejak dini mereka sudah memahami arti penting rasa nasionalisme dan cinta tanah air, mereka tidak akan membuat kasus-kasus yang akan merugikan negara kita sendiri. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan kata, saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.